Kembali bersama channel Pak Udin, Guru IPA MTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas LK yang keempat tentang gerak pada manusia. Pada pekan yang lalu kita sudah menyampaikan ada 5 tugas, 5 soal di dalam lembar kerja keempat tentang gerak pada manusia yang kedua, yaitu tentang otot, kemudian bagaimana prinsip kerja otot, kaitannya dengan kontraksi dan relaksasi. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam dan ciri, ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Kemudian yang keempat adalah gangguan pada sistem gerak. Dan yang kelima, bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem gerak. Mari kita mulai satu persatu. Yang pertama, apakah itu otot? Sebutkan dan jelaskan fungsi otot. Nah, dari gambar di sini kita lihat, sama enggak otot dengan daging itu? Ya, kita lihat. Jadi kalau kita lihat di gambar, itu adalah gambar otot. Ya, itu juga gambar daging. Sering orang menyamakan otot dengan daging, ada persamaan tapi juga ada perbedaan. Kita lihat, otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot merupakan komponen utama penyusun daging. Daging juga tersusun dari jaringan ikat, epitel, jaringan-jaringan saraf, pembuluh darah, dan lemak. Jadi, di sini otot adalah bagian utama dari daging. Otot itu memiliki 3 ciri, yaitu kontraktibilitas atau kemampuan untuk memendek dari ukuran semula. Kemudian ekstensibilitas, kemampuan untuk memanjang, dan elastisitas atau kemampuan untuk kembali ke ukuran semula. Jadi nanti ada istilah kontraksi, lawannya nanti adalah relaksasi. Nah, ini bagaimana prinsip kerja kaitannya dengan otot lengan kita, otot lengan kita. Jadi ketika kita seperti ini, maka ternyata di situ nanti ada kerja otot yang saling berlawanan atau nanti disebut sebagai antagonis. Jadi saat lengan bawah melakukan gerak ke atas seperti mengangkat lengan bawah seperti ini, maka otot bisep dan otot tricep akan bekerja secara berlawanan. Begitu juga saat diluruskan. Ketika diluruskan, mereka juga akan bekerja berlawanan. Bagaimana berlawanannya? Kita lihat, pada saat mengangkat, maka otot bisep dia akan berkontraksi. Berkontraksi tadi dia akan memendek. Kondisi sebaliknya adalah otot tricepnya akan relaksasi. Dia akan lebih panjang. Kemudian saat meluruskan akan terjadi sebaliknya. Otot bisep akan relaksasi, sedangkan otot tricep dia akan berkontraksi. Jadi ketika cara kerja lengan kita adalah adanya antagonis antara kontraksi dan relaksasi. Yang ketiga, sebutkan ciri otot rangka. Otot rangka atau otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jelaskan perbedaannya. Nah, anak-anakku tentu sudah melihat buku paket sudah tahu gambarnya otot polos, otot lurik, otot jantung. Ada beberapa perbedaan kita lihat. Yang pertama, dari selnya dulu otot lurik. Otot lurik itu yang tengah itu memiliki banyak inti sel dan inti selnya berada di tepi. Sedangkan pada otot polos, inti selnya satu di tengah. Demikian juga untuk otot jantung, inti selnya satu di tengah.
Kemudian kita lihat pada bentuknya. Otot lurik itu bentuknya memanjang, ya. Sedangkan otot polos itu bergelindong, jadi ujungnya dia runcing. Jadi ujungnya runcing. Dan otot jantung dia itu memanjang dan bercabang. Jadi selain memanjang dia itu saling bercabang. Kemudian bagaimana gerakannya? Jadi otot lurik itu adalah otot sadar. Jadi dia atas perintah otak, ya, untuk menggerakkan. Sedangkan pada otot polos, ya, otot polos itu tak sadar. Jadi dia akan bekerja secara terus-menerus. Sama dengan juga otot jantung. Nah, contohnya kalau otot lurik itu adalah otot rangka, maka otot lurik juga disebut otot rangka yang menggerakkan tulang-tulang. Sedangkan otot polos itu contohnya adalah otot usus. Jadi usus kita itu bekerja tidak sadar secara terus-menerus. Dan otot jantung itu ya bekerja secara tidak sadar. Nah, ini contohnya. Kemudian yang keempat, nah ini kita masuk pada ciri gangguan sistem gerak. Ya, ada riketsia, ada osteoporosis, artritis, fraktura, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kita lihat ya, riketsia atau rakitis. Rakitis itu adalah gangguan muskuloskeletal pada anak-anak yang menyebabkan tulangnya menjadi lemah. Kemudian dia bengkok, ya, dan kelainan bentuk lain. Nah, ini yang terkenal adalah kakinya ada yang berbentuk O atau berbentuk X. Itu disebut sebagai rakitis. Kemudian yang kedua adalah osteoporosis. Ya, kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Jadi tulangnya menjadi keropos dan mudah patah. Ini biasanya dialami pada orang yang sudah lanjut usia. Yang ketiga, artritis atau peradangan sendi atau juga disebut sendi kering. Terjadi pada satu atau beberapa sendi sehingga menyebabkan sendi menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Kemudian yang keempat, fraktura. Fraktura itu kondisi tulang yang patah, retak atau pecah, ya, sehingga mengubah dari bentuk aslinya. Kemudian ada kifosis, ya, kifosis, kemudian lordosis dan skoliosis. Nah, ini anak-anak kadang-kadang menghafalkannya masih bingung. Kifosis itu kelainan pada tulang belakang, di mana bentuk tulang bagian atas, jadi tulang belakang bagian atas itu melengkungnya keluar, yaitu kifosis. Lordosis itu tulang punggung juga sama, tulang belakang bagian bawah, dia melengkungnya ke dalam secara berlebihan. Jadi low itu bawah, ya, lordosis bagian bawah. Kemudian skoliosis adalah kondisi di mana tulang melengkung seperti huruf C atau huruf S. Ini menghafalkannya mudah karena dimulai dari S, skoliosis. Nah, kita lihat, ya, perhatikan gambar dan tebak jenisnya. Silakan. Dari keterangan Bapak tadi kita lihat, ya. Yang pertama ini apa ini? Oh, kakinya bentuknya X atau O, ya, disebut dengan rakitis. Nah, kemudian ini tadi ya, dari tulangnya kepadatannya menjadi berkurang, berarti osteoporosis. Kemudian yang ini, ya, adalah yang disebut sebagai sendi kering, ya, sendi kering. Kemudian ini fraktura, tulang patah, ya. Nah, ini, ya, dari kifosis itu bagian atas, ya, dia keluar, ya. Kemudian lordosis bagian bawahnya dia yang masuk. Kemudian yang berbentuk S adalah skoliosis, ya. Lanjut untuk yang kelima. Sebutkan 5 cara menjaga kesehatan sistem gerak, ya. Siswa sekalian dapat membuka di buku paket halaman 43. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Ya, makanan yang banyak mengandung kalsium itu adalah kangkung, olahan kedelai seperti tahu, tempe, brokoli, ikan salmon, kacang almond, dan susu.
Itu banyak mengandung kalsium. Kemudian yang kedua adalah berjemur pada sinar matahari pagi. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk pembentukan vitamin D yang akan membantu proses penyerapan kalsium dari makanan. Jadi kalau kita ya bisa membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, itu akan sangat membantu dalam proses penyerapan kalsium. Yang ketiga, kita memperhatikan asupan vitamin D. Kita mengkonsumsi makanan seperti telur, ya, olahan kedelai, tadi tahu tempe, minyak ikan, hati sapi, dan udang. Ini banyak mengandung vitamin D. Dan yang keempat, melakukan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya, seperti jalan kaki, jogging, olahraga, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Nah, ini harus anak-anakku perhatikan bagaimana cara kita duduk ketika belajar. Ya, belajar itu sebaiknya Anda duduk di kursi, ya, kemudian duduknya duduk tegak, jangan sambil tiduran, jangan sambil tengkurap. Ini paling banyak ya dilakukan oleh siswa. Bagaimana cara kita membaca? Ya sama ya, membaca juga kondisinya tegak. Bagaimana cara kita tidur? Ya, tidurnya Rasulullah ya, itu dia tidurnya adalah miring ya, bukan telentang, bukan tengkurap. LK 4 telah selesai. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.